Yo guys, the experience Alipril House, selamat datang di YouTube channel Alipril. Hari ini kita lanjut lagi seperti kemarin Food Talk lagi, tapi kali ini pastinya dengan narasumber baru dong. Hari ini kita akan sambut narasumber kita. Ini dia Kak Tafi. Halo Kak Tafi. Halo Kak Alif. Ini manggilnya gimana nih? Kak apa nih? Enaknya nih ya? Kak Tafi aja. Iya, Tafi aja lah, terserah Kak Alif. Emang iya namanya Tafi? Itu kayaknya nama yang aku pakai di sini deh. Tapi dia terbuat dari nama asliku gitu. Jadi ada beberapa elemen yang nama asli. Jadi aku otak-atik jadi bentuknya Tafi deh. Oke. Gimana kabarnya Kak Tafi? Alhamdulillah sehat. Kak Alif gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Terima kasih Kak Tafi udah mau diajak ke sini juga ya. Ini sebenarnya agak sebuah konten yang agak asbun sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, hari ini kita bakal ngobrol bareng Kak Tafi dan kita bakalan ulik-ulik ya semua hal tentang Kak Tafi. Aduh. Ya, Kak Tafi kan orangnya tuh anak kapten ya, bukan anak kapten ya, bawahan kapten ya. Aku bocil Freya aja deh. Ini backingannya apa sih kapten ya? Freya Warrior. Tuh. Oke. Mungkin kita dari pertanyaan biasanya dulu. Mungkin Kak Tafi boleh cerita nih, gimana sih perjalanan juga sih, gimana sih ceritanya nih Kak Tafi kok bisa kenal JKT48 itu dari mana sih? Oke. Kalau tahu JKT48 itu dulu yang waktu booming banget itu yang heavy rotation itu kan cuma sekedar tahu aja. Terus kayak yang lagu-lagu lama paling ya kenalnya member kayak Kak Melody, Kak Nabila, Kak Haruka gitu-gitu. Tapi itu tuh sebatas tahu aja. Itu kan tahun berapa sih? 2012-an ya? 12. Itu cuma sekedar tahu aja. Karena saat itu tuh aku itu malah lebih sukanya lagi suka boy band gitu loh Kak, kayak Smash gitu kan. Nah aku BTS, NCT. Enggak, boy band Indo Smash itu loh yang senat itu. Iya aku gitu. Tapi itu kan cuma tahu aja, jadi nggak terlalu ngulik-ngulik banget. Nah aku tuh baru mulai ngulik-ngulik banget itu berarti akhir tahun 2021 tuh, masih baru banget kan. Nah itu tuh gara-gara lagunya gitu. Jadi aku tuh lagi nge-scroll Twitter kan, terus tuh ada suatu manifest gitu, dia tuh minta saran lagu tentang cinta tak terbalas gitu loh, cinta bertepuk sebelah tangan. Nah salah satu, sayangnya aku nggak nyimpan itu tweetnya siapa. Aku harus berterima kasih banget sama orang yang nge-reply dengan video apa ya, cewek lagi naik sepeda di pantai, terus back songnya itu lagu Futari yang bersepeda berdua itu. Aku dengerin terus kok enak juga lagunya. Akhirnya gara-gara itu pertengahan 2021 gitu, gara-gara lihat reply dari Twitter itu aku ngecek di YouTube, oh ternyata ada lagu ini beneran. Aku dengerin, kok enak ya lagunya gitu. Akhirnya sejak saat itu mulai ngulik-ngulik lagunya JKT48 yang lain gitu. Jadi masih baru sih Kak, masih pertengahan 2021 tuh baru benar-benar nyari-nyariin lagu JKT48 gitu. 2021, 2022, 2023, 2024, 5 tahun gak sih? Iya, tapi kan enggak tahu, aku kalau di sini kayak merasa masih muda banget gitu loh. Dalam artian yang lainnya kan kayaknya udah pada sepuh-sepuh gitu nggak sih, udah dari zaman dulu banget. Bahkan aku kan nggak waktu Freya debut kan aku belum kenal sama sekali. Dan banyak motorku yang iya gitu. Dan motorku kan banyak yang
udah dari awal Freya debut tuh aku udah aku masih merasa baru sih walaupun udah 5 tahun gitu tapi ngerasa baru aja. Nah, Kak Tavi nih kan ya bisa dilihat di sosmednya serba Freya nih ya. Sebelum Kak Freya sebenarnya ada nggak sih posisi yang diidolain sama Kak Tavi? Kalau yang aktif sih kayaknya Freya doang sih. Soalnya aku tuh kan 2021 kan kenal lagunya dulu. Jadi waktu tahun 2021 tuh aku sama sekali nggak tahu member yang aktif saat itu juga loh. Jadi taunya kayak yang terkenal aja, kayak masih kayak Melody, Kak Nabila, Kak gitu-gitu aja. Nah terus tuh tahun berapa ya aku ya mulai nontonin konten-konten JKT gitu, JKT. Kayaknya dulu waktu pandemi itu kan banyak konten di JKT48 TV gitu kan. Nah itu tuh ada banyak konten tentang Kak Baby sama Kak Gaby tuh. Tapi itu kan aku posisinya nonton ketika mereka berdua udah grad kan. Pokoknya aku nonton itu ketika mereka berdua udah grad lah, tahun berapa itu lupa. Jadi aku tuh kayak posisi pertama aku mungkin akan bilang Kak Baby, tapi posisinya Kak Baby udah grad gitu loh. Karena aku nontonin videonya gitu. Kalau yang member aktif sih kayaknya nggak ada sih, Freya doang, Freya yang pertama sampai sekarang. Only atau ada lagi? Sejauh ini sih only ya, belum berniat buka cabang. Mumpung ada gen baru loh, nyari adik-adikan sekarang. Kalau yang adik-adik itu paling kayak cuman merhatiin, aku merhatiin banget sih yang Fahira tuh, karena dia kayak pemalu gitu, gemes gitu loh. Tapi nggak tahu, aku tuh nggak bisa mutusin di awal-awal gitu, kayak harus dilihat dulu apa cocok apa enggak gitu. Sama kayak Freya pun aku juga agak lama sih, kan aku kenal JKT kan 2021 tuh. Baru mulai ngasihin Freya itu sekitar Agustus 2023. Berarti selang 2 tahun kemudian. Ya, lama juga. Iya, karena aku nggak bisa langsung gitu, nggak bisa, harus kayak aku liatin dulu orangnya kayak gimana, kesehariannya gimana gitu. For your information, ini rekamannya di tanggal berapa sekarang? Tanggal 12 ya. Tanggal 12 ya. Tanggal 12 Maret. Langsung launching tadi Jiko member generasi 14. 14 ya. Aduh, langsung. Lu udah liatin? Kenapa? Udah liatin videonya? Udah sih. Cuma 2 sih. Ayo. Nggak semua. Siapa Kak? Anak terbaru, yang katanya anak terbaru Trio X itu loh. Siapa sih? Fahira. Tuh. Iya. Ya bener sih kalau kata si tadi tuh, orangnya kalem, lembut gitu loh. Iya. Nggak salah sih, orang masih umur juga ya, masih muda banget. Ini dia muda terdua nggak sih? Tadi aku lihat kontennya Kak DHS itu, yang ngurutin tanggal lahirnya kan, kayaknya yang termuda itu yang termuda itu Vera, termuda kedua itu Fahira. Oh iya, Vera ya. Vera. Oke, lanjut. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Ya. Perjalanan biar bisa netepin netepin kepercayaan ke Kak Freya itu kan selama 2 tahun kan, dari 2021, 2022 sampai 2022 ya. Iya. Kira-kira yang membuat Kak Tavi itu kayak bisa netepin, Kak
aku mau ngisiin kafean. Kira-kira karena apa sih? Yang pertama itu adalah agak ya lucu sih. Cuman menurutku itu pembuka banget itu karena waktu aku sama Freya ulang tahunnya barengan 13 Februari. Wede. Nah, tapi itu kan aku kan taunya itu yang Kak CHS itu kan suka upload tanggal lahir member gitu kan. Itu tuh kan upload kalau nggak salah bulan Agustus 2023 gitu. Dia tuh upload list tanggal lahir member gitu. Jadi aku selama berarti dari tahun 2021 sampai 2023 tuh nggak terlalu ngepoin member gitu, nggak terlalu ngepoin tanggal lahirnya. Paling cuman sekedar hafal nama-nama yang lumayan terkenal gitulah. Terus aku 2000 Freya pun aku kayak sekedar tahu aja loh. Jadi ketika itu kayak oh ya udah, oh iya ada member namanya Freya gitu udah. Nah itu yang mulainya itu tuh kan ada konten yang aku tanggal lahir member, terus aku lihat kok tanggal lahirnya samaan ya, siapa sih nih gitu, oh Freya. Terus aku akhirnya detik itu juga aku tuh ngebuka akunnya Freya di Agustus 2023 itu aku pertama kali buka akunnya Freya dan aku yang langsung bikin ini dia Oshiku satu-satunya itu adalah yang ada di pin tweetnya dia kan ngepin tentang belajar bahasa isyarat kan. Oh iya. Nah itu karena posisinya saat itu aku tuh juga lagi mendalami bahasa isyarat juga Kak. Samaan. Iya, jadi udah samaan tanggal lahir, terus sama-sama pernah menekuni bahasa isyarat itu loh, dan itu tuh 2023 tuh aku tuh baru posisinya lagi ikut kursus bahasa isyarat gitu loh Kak. Jadi kan ada kursus bahasa isyarat online gitu. Nah itu aku posisinya baru lulus dari level ketiga kan, terus lihat-lihat itu terus lihat Freya pin-pinnya bahasa isyarat kan langsung ngerasa klop aja. Nah sejak saat itu langsung ngulik-ngulik orangnya dan ternyata ya udah cocok sih, ya udah langsung menetapkan hati. Ya. Cuman kadang aku nyeselnya tuh kenapa ya aku nggak tahu lebih awal. Kayaknya kalau aku tahu lebih awal bakalan ngasihin lebih cepat gitu nggak sih Kak? Karena kan itu kan udah dari lama kan pinnya Iya, 2021 ya. 2019 bentar deh. Dia umur 2019 gak sih Kak? Benar. Tadi gue juga lupa. Gue juga lupa ya. Coba aku cek dulu bentar. Itu kalau sekarang 14. 2020. Oh. Nah itu kan udah lama banget. Cuman ya ya nggak tahu aja, mungkin emang baru jodohnya ketemunya di 2023. Tapi aku juga mikir lagi kalau misalnya lebih awal juga kayaknya bisa jadi aku nggak mengostikan, karena kalau aja aku lihat pin tweetnya dia ketika aku belum belajar bahasa isyarat, mungkin aku kan bakalan biasa aja kan. Tapi posisinya tuh aku lihat pin tweetnya dia ketika aku habis selesai ikut kelas bahasa isyarat itu loh, jadinya kayak ngerasa terkoneksi gitu. Akhirnya masa nggak sendiri lah, ini usia aku juga belajar kok gitu. Iya gitu, ngerasa ada yang nemenin dan itu member gitu loh, jadinya yaudahlah. Oke. Lanjut, Kak Tavi pernah nggak sih kayak ikut event pertama deh, event pertama yang didatengin sama Kak Tavi? Aku belum pernah Kak, karena aku kan kalau event kan banyak kan di kota-kota besar kan. Nah aku tuh tinggalnya di sebuah desa dan di sebuah kabupaten, jadinya mau ikut gitu-gitu susah, terus izinnya dari orang tua juga susah kalau misalnya mau pergi, karena kan posisinya sekarang aku kan udah kerja. Aku mikirnya kalau misalnya dulu waktu kuliah gitu kan, kalau kuliah kan aku dulu kuliah di Purwokerto kan ada sempat beberapa kali tuh JKT ke Purwokerto. Kalau aja aku waktu kuliah udah mulai ngidul gitu, mungkin aku bakalan datang ke event-eventnya sih, karena kan kalau jauh dari rumah tuh malah
lebih enak nggak sih izinnya tuh? Kalau di rumah tuh susah. Gak usah jauh-jauh Ya, gitu loh. iya. Karena kalau event-event kota besar juga kan, ya pertama yang dipikirin tiada lain tiada bukan ya pasti dana. Terus Iya. kayak kalau udah sampai sana bikin sama siapa. Nah itu. Bahkan teater, mungkin teater Teater belum pernah, pengen banget. banget. Tapi itu kan udah mah belum tentu verif kan. Sekarang misalnya kalau mau itu kan aku harus nunggu ada acara ke Jakarta gitu ya. Ya kan hampir gak ada gitu loh. Jadinya terus di sana juga aku nggak punya kenalan yang deket gitu siapa-siapa. Jadi makanya izinnya susah sih. Oke. Tapi kalau VC sering dong. Enggak. Aku VC terakhir tahun lalu Kak, sekarang udah sulit banget. Aku kan udah nggak OFC nggak OFC lagi. Itu 3 kali aku Kak. Oh emang, iya sih, iya juga ya. Kayak kan masuk ke list member yang susah dapetin juga ya. Iya. Dulu tuh sempat aku ituin apa namanya member official gitu loh yang OFC. bisa lebih awal gitu. Tapi sekarang belum dulu karena nggak tahu ya, walaupun aku tuh bisa dibilang apa ya, kayak deg-degan banget loh Kak kalau mau VC tuh. Saking deg-degannya aku kayak nggak bingung aku tuh menjelaskannya. Jadi kayak nggak pengen tapi nggak pengen karena ngerasa deg-degan banget gitu. Emang karena aku nggak kebiasa. Tunggu. Coba kita rumuskan. Pengen tapi nggak pengen. Tapi pengen. Kalau ini aku menyetujui ikut ini kan karena aku nggak harus tetap buka gitu loh Kak, karena cuman ngomong aja. Nah kalau VC kan harus lihat saya kita kan agak gitu. Saking gugupnya tuh sampai bikin takut di awal gitu loh Kak. Emang gigit? Apa? Emang Freya gigit? Ya enggak, padahal Freya santai-santai aja, tapi emang karena apa ya, akunya yang emang pada dasarnya aku emang nggak suka video call sama siapapun. Aku kayaknya jarang banget, hampir nggak pernah deh video call sama temen apa keluarga gitu, jarang. Paling banter ya telepon doang. Makanya ketika video call sama Freya tuh, makanya yang tadi aku bilang seneng karena bisa ketemu, tapi di sisi lain tuh kayak juga gugup. Tapi gugupnya ini tuh bukan karena ke Freya doang loh, karena ke semua orang. Aku kalau VC ke semua orang pun juga bakal ngerasa gugup gitu. Intinya pasti apa? Kakaknya introvert ya? Kalau introvert sih nggak tahu ya, karena aku tuh kalau misalnya ketemu langsung oke lah, masih bisa gitu. Tapi kalau video call tuh kan kayak telepon gitu. Sementara kalau telepon ini kan bisa melakukan apapun. Nah kalau video call kan harus ngelihat gitu. Itu yang bikin aku gugupnya gitu. Jadi mending ketemu langsung aja gitu loh. Sayangnya sulit tau ketemu langsung. Berarti terakhir VC tahun kemarin kan ya? Iya, tahun kemarin. Selama VC berarti ini ya, ada nggak momen yang kakak ingat bareng Freya waktu ngobrol atau apa, yang gimana momen itu nggak pernah bisa dilupain dan pasti akan melekat selalu? Apa sih kira-kira? Pas Shonichi sih Kak, karena aku tuh kan berarti Shonichi itu posisinya, Shonichi VC itu udah setelah setahun nge-OC-in dia kan selama setahun tuh kan kadang aku bikinin ilustrasinya Freya, bikin fan art tentang Freya gitu kan. Nah, ya itu juga bertepatan setelah JKtober. Jadi tahun 2024 ya, JKtober tahun 2024 yang bulan Oktober gambar setiap hari itu loh Kak.
Oh, itu dia. Terus itu kan aku ikutan challenge itu, jadi 31 hari gambarin Freya. Nah itu bulan Novembernya aku Shonichi VC. Terus waktu aku perkenalan sama Freya, hai Freya, aku kalau di Twitter biasanya yang Tavi gitu. Terus Freya langsung, oh kamu Tavi ilustrasi ya gitu. Aku suka lo lihat gambar-gambarmu gitu. Jadi baru kenalan gitu ternyata udah dikenal Freya tuh, aduh itu benar-benar kayak gak bisa dijelaskan lah Kak. Karena aku akan mengenalkan diriku lebih banyak ke Freya. Aku niatku tuh ingin ngerencanain kayak cerita Freya bulan kemarin tuh aku gambarin kamu loh gitu-gitu. Karena aku mikirnya tuh siapa tahu nggak lewat di timelinenya Freya gitu ya. Ternyata waktu aku kenalin tuh Freya langsung ingat gitu. Oh kamu Kak Tavi gitu, yang aku tuh suka lihat gambar-gambar kamu gitu. Aduh itu sampai sekarang nggak akan aku lupain sih, karena kondisi juga loh Kak masalahnya. Siapa sih yang nggak seneng kalau dia gitu? Makanya juga lah. Respectnya tuh Freya langsung inget loh. Iya, aku tuh ekspektasinya aku di awal tuh kayak ya kan maksudnya kan mesti kan sibuk ya, terus juga timelinenya dia kan belum tentu aku juga muncul, jadi aku tuh nggak expect bahwa Freya inget aku gitu loh. Ternyata tuh waktu itu ya ampun dia inget aku, ya udah dah makin sulit untuk mentabung Oshi gitu, jadi makin kuat lah untuk Freya only. Kira-kira Oshi itu inget nggak ya? Kira-kira Oshi itu inget nggak ya? Coba Kak, mungkin apa namanya nanti Jacketober gambar tiap hari, terus Novembernya VC, siapa tahu inget. Itu aku pas banget Kak, jadi November kan, terus Jacketobernya kan bikin ilustrasi dia tiap hari, terus ngetek Freya juga. Mungkin itu yang Freya mungkin siapa sih nih ngetek aku tiap hari gitu kali ya jadinya. Jadi siapa tahu tuh nanti Kak Alif melakukan hal itu nanti di Waro juga Kak. Coba ya. Nyiapin stok gambarnya dulu dari sekarang. Kadang kalau gambar tuh ya apa ya, struggle saya untuk menjadi penggambar, untuk menjadi ilustrator itu sebenarnya satu, Bu. Apa? Saya sekarang gambar itu waktu susah males dah. Yang bisa menyebabkan males itu sebenarnya kalau nggak susah lagi nggak mood dah. Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Kalau udah nggak mood itu mau punya waktu luang sebanyak apapun nggak akan gambar. Nah, Kak Tavi kan juga ilustrator nih. Penasaran nih aku nih, gimana ceritanya Kak Tavi kok bisa jadi ilustrator? Kok suka gambar-gambar, bisa gambar-gambar tuh? Kok bisa? Ini aku mulai belajar ilustrasi itu gara-gara COVID sih, karena kan semuanya di rumah. Ya, aku waktu COVID itu lagi kuliah, terus ya udah apa-apa serba di rumah, serba Zoom gitu. Terus akhirnya aku nyari aku pengen bisa apa ya gitu. Tiba-tiba aja nggak tahu, aku juga sampai sekarang lupa sih Kak, kenapa kok tiba-tiba milih untuk gambar gitu, aku nggak tahu. Jadinya ya udah aku coba pengen gambar gitu. Mungkin karena dulu aku suka ngedit foto pakai Photoshop gitu, tapi kayak cuman nge-crop doang biasa gitu loh Kak. Waktu SMP tuh aku kayak suka ngedit pakai Photoshop gitu, tapi ya udah cuman nge-crop foto doang. Nah terus waktu COVID itu mungkin karena emang saking gabutnya, jadinya otaknya mencari sesuatu hal untuk bisa dilakukan yang biar gak bosen gitu, akhirnya belajar gambar. Pertama kali, sorry. Aduh. Pertama kali gambar udah lama banget, atau kalau dilihat itu udah lama banget sih, tapi
Suka-suka Gambar apa nih? Secara umum atau tentang JKT? Umum deh. Tentang umum tuh berarti ya ya COVID itu sih 2020 itu mulai belajar tracing dulu. Pertamanya aku belajar tracing, kayak membiasakan diri dengan fitur-fitur yang ada di software gambar gitu kan. Terus lama-lama belajar bikin sketsa sendiri gitu-gitu dari 2020. Kalau fan art pertama aku itu karena aku pertama kali suka sama lagu Futari itu kan. Fan art pertama aku tentang JKT itu tentang itu juga bersepeda berdua gitu. Jadi iya tahu. Kayaknya aku pernah lihat deh kayaknya. Di Instagram, aku upload di Instagram sih. Itu tahun 2021-an gitu. Itu fan art pertama aku, jadi enggak tentang lagu, bukan tentang member. Kayaknya saya pernah lihat. Soalnya art style-nya Katavi itu beda gitu dan gampang buat diingat gitu. Jadi tiap adik kalau ada gambar lewat, ini kok gini, seandainya ini gini, ini artnya segini, berarti ini punya Katavi gitu loh. Aku selalu ngambil gitu loh. Oh iya, aku milih art style itu karena yang paling gampang sih Kak. Menurutku yang gampang dan yang gampang aja sih Kak. Karena aku nggak suka pakai line art gitu. Kalau aku kan artnya aku kan nggak pakai line art gitu ya. Oh iya. Kalau bahasanya itu langsung. Ya aku nggak pakai. Langsung ya, tapi waktu bikin sketsanya kan bikin sketsa. Nah setelah sketsanya jadi itu tuh ya udah langsung digambar warna aja. Jadi aku nggak ada line art yang sama sekali. Kalau kebanyakan kan line art gitu kan yang warna hitam gitu kan. Ya. Nah itu aku tuh nggak ada. Jadi misalnya ngewarnain kulit, jadi langsung pakai warna krem. Warnain baju, misalnya baju warna merah, ya udah langsung bikin pinggirannya pakai warna merah juga. Berarti ngewarnain. Kenapa? Gimana? Kalau nggak salah itu namanya tuh lineless gitu kan, ada line art. Kalau aku tuh lineless, jadi nggak pakai line gitu, langsung aja. Berarti gambarnya itu dong, mesti kayak gambar di kertas gitu ya, mesti coret-coret apa? Aku bingung sih Kak jelasin. Aku tuh lumayan bingung menjelaskan cara aku menggambar. Cuman ya mungkin kayak gitu. Jadi kalau dulu aku sempat pakai style yang pakai line art gitu. Cuman menurutku tuh sulit karena misalnya kalau udah sampai akhir ternyata tangannya kok kurang gede, apa tangannya kurang kecil, itu kan harus ngerubah line artnya gitu kan. Betul. Line artnya nanti daunnya dirubah lagi. Nah itu menurutku tuh aduh ribet banget. Akhirnya karena aku males gitu, aku nyarilah style yang nggak usah ngubah-ngubah line art gitu. Jadi kalau aku tuh misalnya ya ketika udah jadi, misalnya ada bagian tangannya kegedean gitu, ya udah aku tinggal hapus aja, nggak usah diubah-ubah, dan shadingnya pun nanti ngikutin gitu loh. Pokoknya guys, Kak Tavi itu art style-nya ciri khas banget, lain dari yang lain. Iya sih, tapi sejujurnya aku juga kalau lihat art orang yang pakai line art tuh kadang ada beberapa bagus gitu. Cuman aku nggak sesabar itu. Udahlah langsung aja Kak. Dulu gampang coba Kak Alif mencoba suatu saat nanti. Pakai yang mana tuh? Menurutku sih gampang, makanya aku suka pakai art style itu. Kalau struggle saya sendiri itu sebenarnya ya tadi dua itu, kalau nggak males nggak mood. Sebenarnya ada satu lagi, kalau ngantuk sumpah iya pernah kan, kayak lagi gambar-gambar gitu. Aku lagi gambar-gambar terus ngantuk, ketiduran sambil gambar, beneran. Ya ketiduran sambil gambar, bangun kayak ingat aku gambar. Waktu dilihat gambarnya belum kelar, udah males ya udah dibiarin. Iya, aku pernah gitu juga sih. Tapi belakangan ini jarang karena
kalau aku gambarnya, jadi aku gambar sesuatu yang bikin aku ketawa aja Kak. Makanya kan kadang suka bikin kayak ilustrasi yang misalnya kayak kemarin tuh event Ramadan ada yang lucu-lucu gitu aku gambarin kan. Jadi yang lucu-lucu aja. Kalau misalnya enggak tuh emang effortnya harus itu banget, harus kuat lah effortnya. Sekali lagi nih aku tanyain, mungkin ini yang kayak kayak jawabannya mungkin sama kayak yang di depan tadi, tapi biar aku bisa lebih nangkep gitu loh. Kira-kira apa sih yang bisa buat Katavi itu kayak bukan kafe doang ya, kayak lebih trust banget sama JKT48, kok bisa kayak suka banget atau mendukung banget ke JKT48 itu kenapa? Karena aku ngelihat interaksi antar member itu mereka saling dukung gitu loh Kak. Jadi dulu kan balik lagi nih, aku kan dulu suka lagu-lagunya dan belum kenal membernya sama sekali. Nah aku tuh pelan-pelan kenal membernya itu gara-gara lihat klip-klip di YouTube itu. Terus aku ngeliatin, oh ternyata teater tuh kayak gini, ternyata teater tuh nggak cuman perform doang, ternyata ada kayak sesi MC-nya gitu kan. Terus aku lihat ternyata tuh member tuh kuat banget gitu loh, mereka bondingnya kuat gitu, nggak yang saling mereka bersaing tapi nggak yang menjatuhkan satu sama lain itu loh Kak. Jadi banyak banget aku lihat klip tuh mereka saling dukung. Terus lihat mereka di sosmed juga pokoknya nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada perundungan gitu loh. Paling kalau misalnya perundungan kayak cuman bercandaan doang gitu kan. Mereka tuh saling support gitu dan aku tuh suka banget lingkungan yang kayak gitu. Makanya aku effort banget dulu, berarti kan aku effort banget loh Kak dulu ngapalin nama-nama member dari nol banget kan berarti. Karena kan yang dulu kan aku cuma taunya Kak Haruka, Nabila, Melody kan. Terus tuh yang mulai ngafalin nama member itu benar-benar ini siapa ya gitu. Aku bolak-balik liatin web JKT itu kan, lihat KPSA-nya mereka. Aku main tebak-tebakan. Ini ya. Oh bukan gitu. Aduh. Itu effort banget, aku effort ngenalin satu-satu karena yang aku lihat di klip di YouTube itu mereka tuh saling support gitu. Aku suka. Jadi nggak cuma idol group aja, tapi kayak keluarga gitu loh Kak. Oke, jadi ya kayak ada apa ya, rasanya tuh ngeliatin mereka tuh anget gitu, adem ayem. Iya benar gitu. Ya walaupun setelah bener-bener terjun ngidolnya itu membernya tuh padahal sebenarnya mode yang ribut itu kadang fandomnya sendiri nggak sih Kak? Iya sih. Padahal membernya kadang mereka saling support gitu kan. Tapi kadang lihat aduh nih dipermasalahin mulu, dibener-benerin mulu, aku makanya aku nggak pernah ikut-ikutan gitu karena ya nggak suka aja. Orang membernya aja baik-baik aja, kenapa kita fansnya malah membentur-bentur gitu loh. Berarti kalau bisa dibilang alasannya masih bertahan suka sama JKT48 berarti karena kayak apa ya, bisa dibilang suka sama nuansa bersamaan yang dibawain JKT48. Kira-kira sejak selain itu lagu-lagunya juga bagus-bagus juga sih Kak. Balik lagi alasan pertamanya lagu-lagunya enak-enak, yang kedua yaitu interaksinya bikin nyaman gitulah. Nyari lagu JKT yang semangat, cari penyemangat lagu JKT ya. Iya benar banget. Nah dulu aku gitu loh, kayak apa-apa tuh kalau bukan lagu JKT kayaknya nggak seru nih. Kak, aku bahkan udah berapa tahun ya, berarti udah selama aku ngidolain berarti aku playlistnya tuh cuma JKT doang. Kalau misalnya dengerin, iya, jadi kalau misalnya aku lagi dengerin lagu selain JKT berarti itu cuma aku lagi kepo doang. Misalnya kayak ada yang lagu lagi viral gitu, apa misalnya lagi viral di sosmed gitu, so aku penasaran, aku liatin di YouTube sekali, habis itu udah
Tapi kalau yang nemenin aku misalnya lagi gambar gitu, playlistnya isinya full JKT semua. Kan banyak juga sih 300-an lebih kan lagunya, jadi itu bahkan ada yang beberapa yang aku belum tahu kan, makanya sampai sekarang belum bosan. Oke, setelah semenjak Kak Tavi kenal JKT48, pernah nggak kayak ngerasain suatu perubahan yang ada dalam hidup Kak Tavi? Kalau yang paling mencolok banget sih dari gambarnya aku ya, improve-nya benar-benar karena banyak inspirasinya gitu loh di JKT itu. Kalau dulu kan aku kan kalau Kak Ali lihat di Instagramnya aku tuh awal-awal aku kan tapi sampai sekarang juga ding uploadnya tuh enggak ding, aku terakhir upload Instagram tahun berapa ya, yang pokoknya yang fan art lagu gitulah ya. Jadi dari awal pun lagu-lagunya tuh udah memotivasi aku buat ini lagunya lucu banget, pengen aku gambarin gitu. Terus sekarang beralih ke ini membernya interaksinya lucu banget, pengen aku gambarin biar membagikan ke seluruh dunia tentang kelucuan para member-member ini gitu. Jadi karena semakin sering gambar kan jadi semakin improve juga kan Kak. Aku yang kelihatan banget itu dari gambarnya aku tuh yang dari awalnya mungkin aku merasa itu biasa aja, jadi semakin bagus menurutku ya gitu. Betul, apalagi yang kemarin ya. Apalagi yang kemarin. Ihang Hoeng. Nah itu. Aku lagi gambar itu gitu loh. Kak Tavi, kan kemarin gambar yang itu ya, gambar yang apa sih? Kan dua, itu dialognya apa aja sih? Mau sama apa sih? Yang mau, terus yang dua kan yang mau gitu, yang kayak imut gitu. Itu absurd banget Kak. Lihat tuh, ini dia ngapain tiba-tiba mau, terus sedetik kemudian gitu, aduh aku tuh ngakak banget tiap lihat gitu, makanya aku langsung gambarin gitu. Tapi kan kemarin yang gambar yang itu kan yang digambar itu yang Amo. Nah, terus gua komen kan guys, bikin yang Ihang Hoeng kata gue. Itu sejujurnya ini sekarang lagi dibuat sama beberapa gambar lain Kak, jadi aku rencana ada tapi nanti rilisnya mungkin minggu depan, soalnya belum selesai semua. Aduh, aku bocorin di sini nih. Banyak sih ya. Banyak banget sih. Ya masa iya persin digambar semua Kak? Enggak sih. Ya udah aku kasih bocoran, aku lagi gambarin Team Dream. Sekarang berarti masih 5, baru 5. Gambarin per member punya karakter gambarnya sendiri. Iya, jadi aku niatnya tuh bikin kayak kenang-kenangan event Ramadan 2026 gitu loh Kak. Jadi beberapa karakter yang ikonik dari event itu aku gambarin satu-satu. Jadi totalnya kan 14 ya Team Dream ya. Nah itu aku baru kelar 5, kayaknya minggu depan sih aku kelarin sebelum lebaran lah. Nah itu nanti yang Ihang Hoeng nggak, tenang aja Kak. itu yang paling kutunggu sih sebenarnya. Ihang Hoeng. Kita semua tahu bahwa Freya sekarang adalah kapten. Kak Tavi pasti nonton dong waktu kemarin itu. Waktu pengumumannya itu kan. Nggak tahu ya, penasaran aja sih. Aku penasaran aja kayak gimana sih reaksi Kak Tavi waktu denger Freya Jayawardana jadi kapten JKT48. Reactionnya gimana? Aku kayak kemarin kan pernah cerita itu di tweetnya aku Kak. Jadi reaksi pertama aku waktu denger kaptennya Freya tuh kayak takut jujur, karena jabatan kapten tuh kan berat banget gak sih Kak? Karena maksudnya sebelum Freya jadi kapten aja dia kadang jadi serba salah gitu loh. Jadi Freya tuh
kadang ngelakuin ini, jadi ada aja yang nggak suka gitu. Itu kan posisinya dia belum jadi kapten, apalagi kalau udah jadi kapten, aku tuh takutnya tuh lebih khawatir ke Freya sih, takut nanti Freya semakin banyak mendapatkan hal negatif gitu. Tapi ya apapun yang terjadi kan sekarang udah terjadi juga, yang penting kita bisa doain yang dengan baik, semoga yang baik-baik terus nyalur deh. Iya. Kalau itu kan, tapi sekarang udah mulai nggak ngerasa takut lagi sih Kak. Sekarang kayak udah lebih ke mendukung gitu, bener-bener mendoakan supaya bener-bener Freya ya tetap selamat sampai tujuan lah. Kalau yang pertama kali reaksi pertama kalinya banget tuh kayak takut sama khawatir. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa ya, karena kan aku mulai ngidol JKT itu kan era kepemimpinannya si Shani. Aku tuh nggak tahu kenapa ketika dengar Freya jadi kapten, aku tuh mikir, aduh Freya nanti jadi kalem kayak si Shani, gimana ini? This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Aku nggak bisa membayangkan hal itu. Takutnya tuh antara pertama tuh takut karena ya semakin tinggi pohon semakin banyak angin kan. Nah yang kedua tuh aku takut Freya berubah. Jadi, kalau jadi kapten dia harus kayak si Shani, jadi pendiam gitu, kalem gitu. Padahal kan itu bukan Freya yang ku kenal. Yang ku kenal kan udah kan suka marah-marah lah, aneh-aneh lah gitu. Tapi alhamdulillahnya itu ternyata tidak terpatahkan. Ketika show kemarin, aduh udahlah. Jadi kapten gak jadi kapten sama aja. Ya udahlah. Jadi makanya ngerasa tetap support sama kayak yang dulu, karena aku lihat Freya juga nggak banyak berubah gitu loh. Dari kepribadiannya dia nggak banyak yang berubah dalam artian yang baik ya gitu. Dia tetap Freya yang apa adanya. Jadinya aku nggak ngerasa dia orang yang berbeda setelah jadi kapten gitu loh. Aku ngerasa dia tetap Freya yang lama. Jadi ya udah masih lanjut untuk mendukung gitu. Dan dilihat-lihat juga Kak Freya sekarang makin berani guys, dia makin itu mulai ekstrim sekarang guys. Ya tim Dream dibeliin pemberat, dari kemarin tuh banyak banget yang bikin Rockly. Itu malah kalau pemberatnya dicopot dia malah lebih pecicilan lagi tuh. Nah iya. Ya soalnya tim Dream ya. Ya kalian tahu lah tim Dream isinya siapa dan bagaimana. Isinya gimana dan bagaimana bisa dilihat dari rekapan Saber tadi subuh ya. Tim Love tuh kan kayak cewek-cewek kawaii, kalau kata CPU itu soft girl gitu. Iya, itu passion itu love passion. Kalau passion tuh yang kayak bisa dibilang dia kayak yang dance-nya bagus nggak sih katanya? Maksudnya lebih fokus ke dance nggak sih katanya tuh yang passion tuh? Kalau dilihat-lihat sih iya, soalnya member-membernya juga kan member yang pintar ngedance kayak Kimi, terus Levi juga masuk sana kan. Iya. Kalau Dream ini sebenarnya Dream tuh kayaknya Pelenger. Hiburan nggak sih? Hiburan. Enggak, soalnya. Tapi katanya serius loh. Mereka serius tetepan walaupun sepelenger itu ternyata. Tadi aku lihat di threadnya siapa ya? Kayak klipnya Kak Gita kalau nggak salah. Tapi Dream itu katanya Kak Gita tuh Dream itu tetap serius kalau latihan gitu-gitu. Bahkan Ella aja serius gitu kata Kak Gita. Ya iyalah. Orang yang kemarin katanya waktu kemarin yang di show LPD yang kemarin mereka bilang datang terus jangan macam-macam, ada kapten di tim kami gitu. Ya iyalah, orang punya kapten di sana. Lah kaptennya aja juga aneh-aneh juga loh. Mau berharap apa gitu. Kaptennya juga bukan tipikal yang kayak Cishani gitu kan. Tapi ya udahlah.
sepelengar-pelengarnya dia, tapi kita ya semua orang tetap bangga. Soalnya bisa dilihat Ya. sendiri dari kemarin-kemarin Iya, yang Kak Freya dapat penghargaan juga kan beberapa hari lalu. Keren sih sebuah sejarah sih ya. iya. Dan aktingnya dia juga bagus. Aku suka. Tapi aku belum nonton Satu Kakak Tujuh Ponakan. Penasaran, pengen nonton, cuman kayak masih belum sempat aja sih, belum sempat nonton. Aku waktu itu nonton di bioskop sih, dan kerasa banget maunya Freya tuh aktingnya bagus. Dalam artian ya dia keseharian di teater kan kayak gimana, terus tiba-tiba dia jadi Nina yang ya hampir 180 derajat dari dia lah, dan dia bisa memerankan dengan baik gitu loh. Nah, kita beralih dari Kak Freya nih ya. Ya walaupun posisinya Kak Freya, tapi kan pasti tetap memantau member-member lain lah. Menurut Kak Tavi nih, member yang berbakat, yang paling berbakat, yang punya bakat paling keren deh, gitu deh. Di antara semua member siapa sih? Bingung sih Kak, karena bakatnya macem-macem sih Kak. Ya, kalau aku tuh jadi kalau kayak aku tuh kayak gini, coba member yang punya vokal paling bagus. Vokal aku paling suka sama Grisel. Kenapa tuh? Kenapa ya? Yang aku suka yang dia di Langit Biru Cinta Searah, terus yang lagunya yang apa ya? Yang apa sih yang kolaborasi sama yang animasi itu loh Kak? Menggapai Puncak Dunia, ingat nggak Kak? Yang masih ada Kak Flora juga waktu itu. Itu aku tahu masih pokoknya yang kerja sama, yang bikin Lale Ilmanino sama. Terus ada ilustrasinya gitu, animasi gitu kan. Nah itu aku nggak tahu, suka aja sama suaranya Grisel. Kalau yang punya dance, menurutku kalian dance-nya paling keren. Dance-nya paling keren siapa ya? Jujur, aku jarang merhatiin sih kalau dance. Dan aku lagi nginget dulu. Beberapa yang aku suka itu kayaknya Kristi sih Kak. Siapa? Menurutku Kak Kristi. Menurutku tuh cara dia perform gitu ketika dia tuh apa ya? Aura senternya itu keluar banget lah Kak. Nggak tahu, aku nggak bisa menjelaskannya. Makanya dia di Persib kan center juga kan, global center juga kan. Ya. Aku tiap ngelihat Kak itu kayak apa ya? Aku nggak bisa menjelaskan. Intinya ketika ngelihat dia perform tuh dari dance-nya dia, cara interaksi dengan penontonnya juga, menurutku tuh aura senternya tuh terus itu keluar banget. Oke. Sekarang coba Kak Tavi bikin deh 5 top 5 member yang Kak Tavi suka. Aku suka ya. Berarti kan pertama Freya. Kalau aku tuh lebih suka member yang dia suka celotehannya aneh, usil, lucu gitu. Jadi yang kedua Ola. Dia celotehannya kan tahu sendiri ya, Ola kayak gimana. Yang kedua Ola. Yang ketiga Onil. Jokes bapak-bapaknya tuh apa ya? Pas lah. Jokes bapak-bapaknya bapak-bapak banget. Iya, bapak-bapak banget. Pantesan kemarin itu ya, karakternya
bapak-bapak siapa sih namanya? Iya. Nggak punya nama sendiri ya? Ada namanya, aku lupa, aku nggak ngapalin namanya. Yang melihara burung itu kan, yang di adikku bukan idola itu kan yang melihara burung, siapa sih? Lupa namanya. Intinya salah satu kata-kata yang paling kita ingat hanyalah kenapa sih burung gue gitu loh. Iya. Enggak, burung, manuk juga. Kan sama Freya itu. Oh, kamu bawa manuk dong. Kenapa sih emang? Oh, manuk gue itu. Dan itu tuh menurutku itu skill ngelucu gitu tuh nggak bisa apa ya, susah menurutku gitu loh, karena harus tektokannya harus pas gitu. Kalau misalnya ya kan semua kalau apa ya, karena aku tuh nggak terlalu fokus ke dance gitu, jadi aku nggak terlalu merhatiin jujur nih Kak. Tapi karena aku suka sesuatu hal yang celotehan lucu gitu, jadi aku tuh lebih fokus ke member yang suka nyeletuk aneh gitu. Makanya yang kedua tuh Ola, yang ketiga Onil, apa lagi ya, keempat kelimanya kayaknya, bentar, aku ingat-ingat dulu. Anin sih, Anin tuh yang tahun kemarin kan dia stand up tuh kan lucu banget ya. Itu nurun ke Panji tuh, nurun ke Panji Pragiwaksono. Dia kan bilang sendiri ya, inspiratnya kan itu ya. Nah iya makanya. Nah itu sulit menurutku, karena aku tuh pengen bisa ngelucu kayak gitu tapi nggak bisa gitu loh. Jadinya aku fokusnya ke member-member yang bisa ngelucu, tektokannya pas, pinter nyari bahan gitu. Terus aku apa ya, suka banget gitu. Apa ya yang kelima ya, aku bingung. Kayaknya yang kelima Kak Gita deh. Tapi bukan karena celetukannya, cuman aku suka aja aura seniornya dia itu apa ya, full gitu loh. Menurut aku tuh Kak Gita full gitu ya, meskipun setelah gabung tim Dream jadi agak-agak nular kametnya gitu ya, tapi ya udahlah. Oke, berarti udah ya 5 itu ya. Iya. Oke, sekarang mungkin Kak Tasya bisa mencurahkan perasaan seandainya member itu nonton video ini, punya pesan nggak? Apa pesan yang pengen disampaikan? Pesan aku buat member-member JKT, tetap apa ya, tetap saling jalin interaksi yang baik sesama kalian, terus saling dukung sesama kalian, dalam artian dukung kebaikan gitu ya. Dan kalau lihat para fans yang ya berulah aneh-aneh gitu, udahlah, nggak usah diperhatiin, karena itu tuh cuman oknum segelintir doang. Dan lebih banyak lagi fans-fans yang mendukung kalian benar-benar sepenuh hati, yang benar-benar apa ya, nggak bikin kalian kepikiran overthinking yang jelek-jelek gitu. Pokoknya tetap fokus ke hal yang baik, tetap jalin interaksi yang baik sesama kalian aja gitu sih. Tetap jalin komunikasi yang baik sesama kalian, tetap interaksi kalian yang saling mendukung satu sama lain. Nggak usah perhatiin fans-fans yang berbuat aneh gitulah, yang nyakitin hati kalian, karena itu kan cuman segelintir doang. Kalian mending fokus ke fans-fans yang benar-benar dukung kalian sepenuh hati, karena banyak banget gitu. Itu aja sih Kak. Kalau untuk Kak Freya sendiri, pesan buat Kak Freya apa nih? Pesan buat saya, tetap jadi dirimu sendiri yang ya kayak sekarang ini. Dan so far sih aku lihat dia jadi kapten selama berapa bulan, berarti 3 bulan ini kerjanya dia udah keren banget. Tetap pertahankan itu, tapi jangan lupa untuk jadi dirimu sendiri gitu Kak. Oke, itu pesannya ya buat Kak Freya.
Oke, dengan penyampaian isi urat ya, intinya itulah. Dengan penyampaian isi urahan hati tadi udah menandakan kalau perbincangan kita sudah sampai di penghujung ini. Terima kasih juga buat Kak Raffi. Terima kasih buat Kak Raffi yang udah mau ikut konten ini. Ya, makasih juga Kak Alif udah ngajakin aku. Pokoknya seneng banget bisa ngobrol bareng Kak Raffi. Terima kasih udah membagikan cerita-ceritanya juga. Siapa tahu bisa jadi kayak hiburan dan juga dorongan ya. Atau ada pesan-pesan juga tadi itu, semoga bisa membuat dijadikan inspirasi gitu kita semua. Terima kasih Kak Tavi, mungkin sekali video kali ini dan sampai jumpa di lain video. Buat kalian, dulu lupa nih ya, info buat kalian yang mau ikut cerita bareng di Woodtalk, kalian bisa isi formulir Google Form yang ada di kolom deskripsi guys. Jadi kalau mau cerita bareng bisa diisi guys. Oke, sampai jumpa di lain video. Bye bye.